Untuk soal nomor 3, kalian akan belajar menentukan panjang sisi miring pada sebuah segitiga siku-siku. Sisi miringnya biasa juga disebut sebagai hipotenusa. Perhatikan gambar segitiga berikut. Panjang sisi AD adalah berapa? Jadi yang kita mau cari panjang sisi AD, berarti yang ini ya. Yang beri tanda warna ungu. Berapakah panjang sisi tersebut? Kalau kalian perhatikan panjang sisi AD itu bisa kita dapat dengan memperhatikan segitiga siku-siku ACD atau segitiga siku-siku yang diberi tanda warna kuning. Untuk mencari salah satu panjang sisi segitiga siku-siku, maka kita harus mengetahui minimal 2 panjang sisinya yang lain. Kalau kita mau cari panjang sisi AD, maka sisi DC dan sisi CA itu harus diketahui. Tetapi kita dapat kendala di sini, di sisi AC-nya. Nah, sisi AC-nya kita belum tahu nih berapa. Tapi bisa kalian dapatkan dengan cara memperhatikan segitiga ABC atau segitiga yang diberi warna hijau. Nah, ini juga termasuk segitiga siku-siku. Artinya, kalau dia masih segitiga siku-siku, maka kita masih bisa menggunakan konsep Pitagoras. Oke, jadi sebelum mencari sisi AD, kita cari dulu sisi AC-nya. Konsep Pitagoras seperti nomor 1 tadi, sisi miring, atau boleh sisi miringnya, kalau kita kuadratkan, itu harus sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi pengikutnya, yaitu sisi AB dan sisi BC. Oke, jadi kalau kita mau dapat sisi AC-nya, cukup pangkat 2-nya ini kita pindahkan jadi lawannya itu adalah akar. Akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita mulai selesaikan. AB-nya adalah 12 cm. Berarti 12 kuadrat ditambah BC-nya adalah 9 kuadrat. 12 pangkat 2 144 ditambah 9 pangkat 2 81. Kalau kita selesaikan 4 tambah 1 5, 4 tambah 8 12, 1 dapat 225. Akar dari 225 itu adalah 15. Karena 15 kali 15 dapat 225. Atau kembali Miss ingatkan cara mencari akar. Ambillah 2 angka dari belakang, kemudian buatlah garis pemisah. Perhatikan angka yang ada di depan garis pemisah dan angka yang di belakang, paling belakang. Kalau yang di depan carilah bilangan kuadrat. Kalau kita main bilangan pangkat 2, berarti carilah bilangan pangkat 2 yang mendekati 2 atau sama dengan 2. Ternyata 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 itu 4, tidak ada yang dapat 2, maka kita ambil yang 1 ini. Karena 1 mendekati 2. Oke. Lalu yang jadi jawaban itu adalah angka 1 ini. Kemudian kalau yang di belakang, carilah yang punya akhiran 5 dari bilangan pangkat 2. Ternyata 5 pangkat 2 sama dengan 25 punya akhirannya 5. Sehingga jawabannya juga diakhiri dengan bilangan 5. Maka 1 dan 5 kalau kita sandingkan dia menjadi sebuah bilangan 15. Makanya akar kuadrat dari 225 adalah 15 cm. Oke, jadi kita sudah dapat di sini
15 cm. Berarti kita bisa dapat nih sisi AD-nya dengan cara sama kayak mencari sisi AC. Berarti misalnya Miss tulis di sini, langsung ya Miss tulis tanpa rumus. AD sama dengan akar kuadrat dari sisi-sisi pengikutnya yang diketahui. Itu 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Oke, sama dengan 15 kuadrat tadi dapat 225. Ditambah 8 kuadrat 64. Maka sama dengan akar dari ini 982. Nah, akarnya ini sama dengan 17 cm. Karena 17 kali 17 dapat 289. Cara mencarinya sama seperti cara mencari akar kuadrat dari 225. Oke. Atau Miss berikan contohnya di sini. Ambillah dua angka dari belakang, kemudian buat garis pemisah. Perhatikan angka yang paling depan garis pemisah dan di depan garis pemisah dan paling belakang. Kalau di depan cari yang sama, kalau tidak ada yang sama mendekati. Nah, kita dapat dari 1 pangkat 2. Berarti diawali dengan angka 1. Terus yang di belakang cari yang satuannya sama dengan 9. Ada dari 3 pangkat 2 punya satuannya 9. Ada 7 pangkat 2 juga punya satuannya 9. Karena di belakangnya ada 2 pilihan, yaitu angka 3 atau angka 7 yang kita mau pakai. Jadi jawabannya juga ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu 13. Kemungkinan kedua yaitu 17. Bagaimana cara ceknya? Pilihlah salah satu yang kalian mau cek. Misalnya Miss cek yang 13. 13 kali 13 apakah sama dengan 289? Kita coba cek. Ini 9, 39, 13. Dapat 169. Ini tidak sama dengan 289 yang kita mau cari. Sehingga yang benar itu adalah 17, 13 itu salah. Makanya sini Miss mendapatkan jawabannya 17 cm. Oke, jadi jawaban yang benar ada di pilihan bagian B. Nah, selanjutnya kita coba bahas soal nomor 4. Pada soal nomor 4, kalian akan menggunakan konsep Pythagoras tadi untuk menyelesaikan soal aplikasi. Sebuah tangga dengan panjang 2,5 meter ditunjukkan oleh gambar seperti ini, disandarkan pada tembok. Berarti nanti tangga itunya berbentuk miring. Sisi miringnya pada segitiga. Jika jarak ujung bawah tangga dengan tembok berarti yang ini, ujung bawah tangga berarti yang di lantai sini ke tembok ini adalah 1,5 meter. Tinggi ujung tangga dari lantai adalah berapa? Jadi yang ditanyakan adalah tinggi temboknya. Tinggi ujung atas ke lantai. Kalau kalian perhatikan, ternyata ini membentuk sebuah segitiga siku-siku. Nah, yang Miss beri warna kuning. Oke. Dia menampilkan sebuah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu terletak di sini. Nah, berarti kita bisa gunakan konsep Pythagoras karena untuk mencari panjang salah satu sisinya, segitiga siku-siku, kita bisa gunakan konsep Pythagoras. Oke, tadi konsep Pythagoras itu katanya sisi miringnya itu berarti 2,5 kalau bentar ya. Harus tuliskan dulu konsepnya. Terus ingatkan kembali. Oke. Kalau misalnya sisi miringnya kita simbolkan C, sisi pengikutnya kita simbolkan A dan B,
Nah, berdasarkan konsep Pitagoras, sisi penyikutnya, kalau kita kuadratkan, yaitu sisi A, ditambah dengan kuadrat dari sisi B, itu harus sama dengan C kuadrat. Oke. Sisi penyikut kuadratnya dijumlahkan, lalu itu harus sama dengan sisi miring kuadrat. Itu konsepnya Pitagoras. Dari konsep Pitagoras itu, kita bisa mencari panjang salah satu sisi segitiga siku-siku, yaitu sisi A kah, atau sisi B, atau sisi C. Nah, kalau kita lihat, untuk mengetahui tinggi temboknya itu, berarti dia merupakan sisi penyikut. Sisi penyikutnya. Kalau digambar segitiga ungu ini, berarti dia menyerupai sisi yang B ini. Nah, bagaimana cara mencari sisi B-nya? Oh, berarti di sini B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, lalu A kuadratnya Miss pindahkan, yang tadinya plus pindah jadi min. Artinya apa? Kalau kalian mau mencari panjang sisi penyikutnya, cara kerjanya bukan lagi ditambah, tetapi dikurang. Jadi kalau sisi miring yang mau dicari, ditambah. Kalau sisi penyikut, yaitu sisi A atau B-nya yang kalian mau cari, maka caranya dikurang. Yang siapa kurang siapa? Yang sisi terpanjang, yaitu C kuadrat. Dikurang dengan A kuadrat. Berarti kalau misalnya mau cari A kuadrat, ya berarti C kuadratnya Miss kurangi dengan sisi B kuadrat. Oke. Karena kita mau mencari tinggi tembok, berarti Miss pakai konsepnya yang ini. Sama dengan cara B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A. Oke. B kuadrat itu apa? B kuadrat itu adalah sisi penyikut yang tegak ini. Yang mana di situ artinya adalah tingginya. Tingginya tembok. Nah, tingginya tembok kalau kita kuadratkan itu katanya harus sama dengan C kuadrat. Oh, berarti panjangnya tangga, yaitu 2,5. Ini kalau kita kuadratkan. Lalu dikurangi dengan A kuadrat. A kuadrat itu berarti sisi penyikut yang bawah ini. Itu berarti jarak dari tangga, sisi bawah tangga ke tembok. Itu 1,5. Nah, kalau kita selesaikan, ini T kuadrat sama dengan 2,5 kuadrat berarti sama saja 6,25. Dikurang 1,5 kuadrat berarti sama saja dengan 225. Terus 2 angka di belakang koma. Oke. Jadi sama hal ini kalian mencatat 25 kali 25 dapat 625 karena ada 2 angka di belakang koma. Di 2,5 1, di 2,5 lagi 1, jadi 2 angka di belakang koma. Oke. Begitu pun juga 1,5 sama halnya kalian cari 15 kali 15. Kalau kita selesaikan, kita dapatkan ini sisa 0, 0, 6 kurang 2 itu 4. Oke, 4,00. 4,00 itu kan sama aja dengan 4. Sehingga T kuadrat sama dengan 4. Tapi yang kita mau cari itu bukan T kuadrat, tapi T saja. Sehingga kuadrat ini pindah jadi lawannya adalah akar. Jadi akar dari 4 itu berapa? Berapa kali berapa yang dapat 4? Bilangan kembar yang kamu kalikan dapat 4. Oh, ternyata 2. Jadi jawabannya adalah 2 meter. Oke, jadi itulah konsep Pitagoras untuk mencari salah satu panjang sisi siku-siku. Segitiga siku-siku. Oke, kita lanjut di soal berikutnya.